Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan pembelajaran kedua. Ya. Coba kalian lihat gambar yang ada pada video. Ya, ada gambar orang utan ya yang terlihat sedih ya. Terlihat sedih, kemudian bulunya kotor. Nah, ya. Kita kalau melihat hal demikian, apa yang kita lakukan? Nah, apalagi kita tahu bahwa orang utan termasuk salah satu hewan langka yang harus dilestarikan. Ya, maka kita sebagai manusia harus merawatnya, ya, menyayanginya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, sikap tersebut tidak hanya kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu diterapkan dalam menyayangi hewan. Nah, ya, hal ini berarti sesuai dengan Pancasila sila yang keberapa? Ya, ketika kita sebagai makhluk Tuhan, ya, kita menyayangi makhluk Tuhan, berarti kita sesuai dengan sila yang ke-1, ya. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, tujuannya apa? Ya, supaya tidak punah, ya, supaya tidak punah, tetap ada sampai nanti cucu-cucu dari kita, ya, tetap ada. Jadi nanti anak cucu kita bisa melihat hewan langka, ya, atau hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, contoh penerapan sila pertama, yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu. Nah, itu ya, penerapan sila yang pertama. Sedangkan sila yang kedua, itu yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun, ya, atau membeda-bedakan sesama warga negara. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, itu sila kedua. Bagaimana dengan sila ketiga? Nah, sila ketiga itu adalah cinta terhadap tanah air. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa
Indonesia. Sedangkan sila yang keempat erat hubungannya dengan musyawarah, ya, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah. Dan yang keenam, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan sila yang kelima, yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, dan lainnya, ya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Dan yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu dia penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi, orang hutan itu merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang sudah langka, ya. Semakin punah. Kenapa kok bisa semakin langka? Karena manusia sering melakukan perburuan liar dan juga memperjualbelikan orang utan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Ya, kita harus menjaga, ya, agar hewan langka itu tidak punah, tidak habis, ya. Karena kalau selalu diburu, dijual belikan, nanti lama-kelamaan akan habis. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang teknik pewarnaan patung, ya. Jadi setelah membuat patung, tentu saja patung itu akan diberi warna supaya lebih menarik. Teknik pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik, ya. Cat poster itu apa? Cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Kalau cat akrilik, cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat, ya. Nah, ini tadi, ya. Ini gambar cat poster seperti itu, ya. Agak mengkilat, ya. Cat poster itu berarti bahan dasarnya minyak sehingga menghasilkan warnanya mengilap, ya, mengkilap. Biasanya cat poster memiliki warna dasar merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Kalau cat akrilik mudah kering, ya, mudah kering. Berarti harus digunakan dengan cepat, ya. Setelah cat kering, warna yang dihasilkan cat akrilik sulit dihapus. Nah, ini, ya, ada dua teknik pewarnaan, ada teknik akuarel dan teknik plakat. Teknik akuarel itu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Kalau teknik plakat, teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Itu, ya, perbedaannya, ya. Akuarel yang tipis, plakat yang tebal. Nah, selanjutnya menyiapkan pameran patung. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya seni. Dua, menyiapkan perlengkapan pameran. Yang ketiga, menata meja dan ruang pameran. Dan yang keempat, menyusun patung yang akan kita pamerkan. Ya, itu dia, ya, persiapan untuk pameran patung. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.